Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Makassar terus melakukan transformasi. Dalam semangat memberikan pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan modern, Dukcapil Makassar kini mengutamakan layanan berbasis digital dan online. Kepala Disdukcapil Kota Makassar Muhammad Hatim menjelaskan bahwa pihaknya terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan kependudukan secara daring. Layanan digital dinilai memiliki banyak keunggulan, seperti efisiensi waktu, tenaga, dan biaya. Selain itu, masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor untuk mengurus dokumen kependudukan, karena semua bisa diakses secara online. Kami dari Dukcapil Kota Makassar tentunya tidak henti-hentinya selalu mendorong warga untuk lebih memprioritaskan layanan-layanan digitalisasi ataupun layanan yang berbasis online. Kenapa demikian? Karena ada beberapa kelebihan, diantaranya dari efisiensi waktu, efektivitas pekerjaan, dan juga bisa menghemat dari sisi biaya. Misalnya tidak perlu lagi ke kantor untuk pengurusan layanan dokumen kependudukan. Dari segi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, Disdukcapil Makassar telah menyiapkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung layanan online. Ini termasuk penyediaan petugas yang kompeten untuk memberikan penjelasan mengenai mekanisme layanan digital kepada masyarakat. Dukcapil juga melengkapi sistem dengan perangkat penunjang, seperti server, situs web, dan proses pemeliharaan sistem secara berkala agar layanan tetap berjalan secara optimal. Petugas Dukcapil siap membantu masyarakat, baik yang datang langsung ke kantor maupun melalui saluran pengaduan. Bagi warga yang hadir secara langsung, petugas akan memberikan pendampingan secara langsung di lokasi. Meski demikian, Kepala Disdukcapil Kota Makassar Muhammad Hatim tetap mengimbau masyarakat untuk menggunakan layanan online yang telah disediakan demi kenyamanan dan efisiensi proses pelayanan. Tentunya kami telah menyiapkan berbagai sarana dan prasarana infrastruktur penunjang untuk menunjang layanan online ini, yaitu menyiapkan petugas yang kapabel untuk menjelaskan terkait bagaimana layanan online yang ada di Dukcapil ini, dan senantiasa mendorong setiap warga untuk melakukan layanan online. Dan juga tentunya perangkat-perangkat penunjang seperti server, komputer, website, dan juga maintenance dari perangkat-perangkat pendukung tersebut. Petugas kami senantiasa membantu warga, baik itu dalam yang langsung datang ke kantor ataupun yang melalui pengaduan. Apabila ada hal yang tidak diketahui, silahkan bertanya. Yang datang langsung bisa dipandu nantinya, namun kami sarankan untuk mengakses layanan kami melalui layanan online. Erna, salah satu seorang warga Talo, Kota Makassar mengaku telah menggunakan layanan online dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil. Namun, karena terjadi kesalahan dalam pengisian data kependudukan, akhirnya harus datang langsung ke kantor Dukcapil Makassar untuk melakukan perbaikan. Meski demikian, Erna tetap mengapresiasi layanan online Dukcapil karena dianggap mempercepat proses pelayanan dan menghilangkan kebutuhan untuk antri secara langsung. Ini sebenarnya saya sudah pakai layanan online, cuma kemarin di reject karena harusnya anakku saya masukkan dulu di kakak. Ini sebenarnya pengurusan akta kelahiran, cuman dimasukkan dulu ke kakak, harusnya prosedurnya kayak seperti itu. Saya salah prosedur jadi harus Dukcapil. Tapi layanan online menurut Ibu sudah bagus? Bagus sih, mempercepat, nggak perlu antri lagi. Kalau sebelum layanan online sih yang seperti yang kita lihat ini, untuk antriannya, terus makan waktu tuh. Kalau online kan bisa dari rumah, bisa dari handphone.
Jadi selama ini kita waktu pengurusan administrasi kependudukan sudah menggunakan layanan online ya? Iya, kemarin sempat akte kelahirannya anak yang keempat itu pakai layanan online cepat, kayaknya cuma berapa jam itu sudah selesai, sudah dikirim online. Informasi soal layanan online ini gue dapat dari mana? Dari media sosial sih, dari TikTok. Terkait kesiapan infrastruktur, Kepala Disduk Capil Kota Makassar, Muhammad Hatim, menyampaikan bahwa pihaknya secara rutin melakukan pembaharuan atau upgrade server setiap tahun. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh kebutuhan pelayanan dokumen kependudukan masyarakat Kota Makassar dapat terlayani dengan baik dan tanpa gangguan. Sebelum menerapkan kebijakan digitalisasi, Disduk Capil telah melakukan berbagai pertimbangan, termasuk memperhatikan kondisi masyarakat yang memiliki keterbatasan, seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, atau warga yang belum terbiasa menggunakan teknologi informasi. Untuk mengatasi hal tersebut, Disduk Capil menyiagakan petugas pendamping di setiap loket pelayanan. Petugas ini siap membantu masyarakat dalam menggunakan layanan online, sehingga pelayanan dapat dinikmati oleh semua kalangan secara merata. Alhamdulillah tiap tahunnya kami mengupgrade server yang ada di kantor Dukcapil ini untuk memastikan setiap kebutuhan dari warga Kota Makassar ini bisa terpenuhi dalam setiap layanan-layanan yang kami berikan untuk penerbitan dokumen dan kependudukan dan pencatatan sipil di Dukcapil Kota Makassar. Kami tentunya sebelum menerapkan kebijakan ini, kami memikirkan berbagai hal, keterbatasan-keterbatasan yang ada di warga, termasuk saudara-saudara kita yang disabilitas, orang tua kita yang lansia, dan juga saudara-saudara kita yang memang belum terjamah dengan IT ataupun teknologi informasi, nantinya bisa dipandu oleh petugas-petugas loket kami yang ada di kantor. Nah, warga yang datang yang tidak mengetahui, nanti fungsi loket yang ada pada kami itu telah kami ubah dari penerimaan berkas fisik menjadi pemandu ataupun menuntun warga dalam hal membantu untuk layanan online. Jadi fungsi loket itu telah kami rubah sebagai pendampingan untuk warga dalam mengakses layanan online kami. Tak hanya melalui layanan langsung, Disduk Capil Kota Makassar juga menyediakan hotline pengaduan bagi masyarakat yang belum sempat datang ke kantor, namun ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai mekanisme layanan online. Selain itu, Disduk Capil Makassar juga aktif menggunakan media sosial sebagai saluran informasi dan penanganan pengaduan dari masyarakat. Sebagian besar pengaduan yang diterima berkaitan dengan mekanisme dan tata cara penggunaan layanan digital. Untuk itu, Disduk Capil terus menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan online yang telah disempurnakan melalui berbagai regulasi terbaru dari Ditjen Dukcapil agar proses pelayanan semakin mudah, cepat, dan terjangkau. Kami senantiasa menghimbau kepada warga untuk dapat mengakses layanan kami dimanapun warga berada. Dirjen Dukcapil pun telah sangat memudahkan warga dalam mengakses layanan-layanan kedukcapilan. Nah, kenapa? Karena dengan berbagai regulasi yang telah diterbitkan, sangat memungkinkan warga untuk dapat mengakses layanan-layanan itu melalui layanan online. Bagi warga yang datang, tentunya kami pun menghimbau ke depannya untuk mengakses layanan-layanan Dukcapil itu melalui online. Untuk mempermudah akses pelayanan bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, serta warga di daerah terpencil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar meluncurkan program layanan jemput bola atau layanan mobile. Program ini dirancang untuk menjangkau masyarakat yang mengalami kendala dalam mengakses kantor Dukcapil, khususnya di wilayah kepulauan dan daerah pinggiran Kota Makassar. Melalui layanan ini, Dukcapil hadir langsung di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan dokumen kependudukan secara langsung, cepat, dan tepat sasaran.
Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Makassar memiliki tanggung jawab penuh untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data penduduk. Untuk itu, Dukcapil telah menyiapkan sistem keamanan digital yang kompeten, termasuk melakukan pencadangan atau backup data secara berkala. Menurut Kepala Disdukcapil Kota Makassar Muhammad Hatim, tim IT Dukcapil melakukan pengawasan setiap hari untuk menjamin keamanan dan integritas data. Mereka juga melakukan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak secara berkala agar data penduduk tersimpan dengan aman dan terlindungi. Selain itu, Dukcapil menjalin kerjasama dengan berbagai pihak eksternal seperti BPJS dan perbankan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU yang berlandaskan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Muhammad Hatim juga mengimbau masyarakat untuk tidak sembarangan membagikan data pribadi seperti nomor KTP atau kartu keluarga karena berisiko disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Saat ini, kasus data ganda telah berhasil diminimalkan berkat penerapan sistem verifikasi biometrik seperti pemindaian sidik jari dan iris mata. Sistem ini secara otomatis akan mengidentifikasi jika terjadi upaya penerbitan KTP elektronik ganda baik di Kota Makassar maupun di wilayah lain di Indonesia. Menurut Kepala Disdukcapil Kota Makassar Muhammad Hatim, kasus data ganda umumnya terjadi pada warga yang belum melakukan rekam data biometrik. Namun setelah perekaman dilakukan, sistem secara otomatis akan mendeteksi jika terdapat duplikasi data dan akan melakukan penghapusan terhadap salah satu data yang tidak valid. Data ganda itu untuk saat ini sudah sangat diminimalisir. Kenapa demikian? Karena dengan adanya verifikasi sidik jari dan juga iris mata, yang mana tentunya secara otomatis akan mendeteksi ketika ada sidik jari ataupun iris mata yang digunakan untuk menerbitkan KTP lainnya baik itu di luar daerah. Nah, kenapa masih ada data ganda? Data ganda yang terjadi saat ini hanya terjadi jika yang bersangkutan belum melakukan perekaman. Namun setelah melakukan perekaman, KTP elektronik akan terdeteksi di seluruh wilayah Indonesia manapun. Kejadian data ganda ini mungkin saja masih ada apabila ada NIK ataupun identitas yang belum melakukan perekaman, sehingga belum dapat dideteksi. Namun ketika yang bersangkutan melakukan perekaman untuk NIK tersebut, sudah langsung terdeteksi oleh sistem kami dan akan dihapus salah satunya. Kepala Disdukcapil Kota Makassar Muhammad Hatim terus mengedukasi masyarakat agar tertib administrasi, antara lain dengan tidak membuat identifikasi baru saat pindah domisili, karena tindakan tersebut beresiko menimbulkan data ganda. Muhammad Hatim menegaskan bahwa seluruh layanan di Disdukcapil Makassar selalu difokuskan pada peningkatan kualitas dan kemudahan akses bagi masyarakat. Ia juga menyadari masih ada tantangan, terutama rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan. Untuk itu, Disdukcapil terus melakukan edukasi dan sosialisasi agar masyarakat lebih tertib dalam administrasi kependudukan demi kepentingan mereka sendiri di masa depan. Ya, tentunya kami senantiasa menghimbau kepada warga melalui juga tentunya melalui sosialisasi seperti ini agar tertib administrasi. Tidak lagi misalnya contoh pindah daerah bikin identitas baru, pindah daerah bikin NIK baru. Nah, itu memungkinkan terjadi data ganda. Namun jika langsung ingin melakukan perekaman pasti akan terdeteksi oleh sistem. Digitalisasi layanan memberikan beragam manfaat, diantaranya meningkatkan efektivitas kerja, menghemat waktu, serta mempermudah proses pengarsipan dokumen secara digital yang lebih efisien dibandingkan metode manual. Disdukcapil meyakini bahwa dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, layanan administrasi kependudukan dapat berjalan dengan lebih cepat, mudah, dan aman.
Tim Redaksi Fajar TV.